Hujan deras ini. Mudah-mudahan segera ini. Ini sudah 44, harusnya berapa ya? 50 lebih harusnya. Oke, saya cek dulu aja. Yang kelas A, Fadila. Fadila. Pak. Hadir. Ram. Ini Ram lagi. Elizabeth. Mayang. Hadir, Pak. Irna. Hadir, Pak. Syahda. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Wulandari. Hadir, Pak. Dwi Maya. Oh, no. Lingkan. Hadir, Pak. Jelang. Lingkan hadir, Pak. Oh, Hadir, Pak. Oke, Lingkan. Dwi Maya nggak ada ya? Lingkan. Jelang ada. Ada, Pak. Siapa? Dwi Maya. Dwi Maya. Iya. Viola. Hadir, Pak. Rafika. Hadir, Pak. Deswita. Hadir, Pak. Salsabil. Hadir, Pak. Ini semua Deswita sama Salsabil belum di-approve ini. Siapa DPA-mu? Pak Budi. Belum di-approve. Iqbal, yakin? Rono. Zauza. No. Zalfa. Hadir, Pak. Aminatus. Hadir, Pak. Ervina. Hadir, Pak. Angelia. Elizabeth hadir, Pak. Oh, Elizabeth. Elizabeth yang di kelas apa? Di atas kayaknya, Pak. Di 0,036. Oh, no. Di enam nggak ada. Oh, di kelas A tadi ya. Kamu kelas apa? Program di kelas apa? Elizabeth, Pak. Oh, polisi ya. Kelas A ya, Elizabeth. Siapa lagi? Sudah semua? Saya belum, Pak. Bapak. Siapa saya ini siapa? Saya Pak Jauza. Siapa? Sabrina. Tasha. Siapa ini? Vista. Bestina, Pak. Hmm? Bestina. Oh, Bestina. Ini siapa? Vista ini? Bestina Flista, Pak. Oh, Bestina Vista. Apa lagi? Sabrina, Pak. Gladys. Sabrina. Apa? Gak jelas suaramu. Saya, Pak.
apa? Ini kan Anda kan ada yang PKL, ada yang MBKM kan? Jadi kalau siang pagi kan nggak bisa. Sekarang kita sepakati jadwalnya dulu. Hari apa maunya? Atau gini dulu, pukulnya dulu. Yang jelas malam toh? Iya, Pak. Malam ya. Ya malam. Terus harinya apa? Tetap hari Jumat saja kalau saya. Gimana? Ada yang lain? Tetap hari Jumat. Apa ada usul lain? Hari lain? Kalau saya Jumat, Pak. Jumat ya. Oke, Jumat pukul berapa? Kamis, Pak. Oh, ada yang usul Kamis, ada yang Jumat, ayo. Ini Kamis malam Jumat kok aku sing yasinan nih gara-gara. Gimana? Kamis apa Jumat? Jumat, Pak. Tuh, Kamis. Wes, ya wes. Ini ada yang usul voting. Ini siapa sing ngurus iki kelas iki? PJ nih. Sepertinya belum ada, Pak. Kalau PJ ini, soalnya kayak nang siang adu ya. Loh, kamu kok bisa program nggak ada PJ-nya? Wes yang kelas A siapa ini? Yang ini. Oh, di grup WA ini. Wes buat ini. Buat polling di grup WA ya, pilihan Kamis. Sekalian jamnya berapa ini? Nanti dibuat polling, salah satu buat polling di grup WA. Kamis, Jumat di polling ya. Sekarang pukulnya jam berapa? Mungkin 18.30, Pak. Tetap 18.30. Oke, sekitar itu ya. Nih dilungkas poso ya, apa tulisan? Iwanya yang buko ya. Kalau puasa gimana ini kalau ini ya? Kalau setelah puasa jam berapa ya, Pak? Saya kurang paham. Oh, mari trawe ta. Iya, Pak. Oh, bengi jam piro? Kalau habis terawih kayaknya kemalaman, Pak. Ayo. Sore nggak bisa tak kalau puasa. Menjelang maghrib itu. Repot ya. Masih perjalanan pulang, Pak. Ini gak poso gak masalah, ini poso kok jam iki wis poso buka dilungkas wis hari traweh iki. Kalau setelah ya Boni setelah traweh ta. Sekitar jam 8 Jam 8 mungkin, Pak. 8 itu ya. Kebengen ta omong kok ngantuk rek. Wis kok turu kabeh masa lu mau tinggal turu. Aku ngomong ijen nak mau turu kabeh, wis repot ini. Jadi kita lihat Isya itu jam piro ya. Iki ono sing mudin dah. Ono sing nang iki nang UKMI. Isya tarawih kira jam berapa tarawih? Wis nanti pas tarawih kita lihat perkembangannya jam berapa kira-kira ya. Itu dulu. Wis sementara sebelum puasa ini jam tetap ya 16.30 ya. 18.30. 18.30 selama bulan puasa. Nanti pas puasa kita 18.30 kan.
selama sebelum bulan puasa jam 18.30. Ya, sebelum puasa. Nanti pas puasa nanti kita bicarakan lagi, lihat kondisi nanti imsakiahnya gimana. Kemudian harinya nunggu polling, nanti salah satu buat polling di grup WA ya. Polling nanti kita putuskan berdasarkan hasil polling itu. Oke ya. Itu ya. Oke. Kuliahnya A dan 2 kelas ini jadi satu bareng ya. Cuma administrasi kelasnya aja yang ada 2 kelas. Tapi pelaksanaannya di satu online. Ini full online ya, full online. Yes. Ada lagi pertanyaan? Siapa ini tadi? Apa? Natania? Mau nanya Pak, itu kan teori fusi kan 2 kelas ya Pak. Itu berarti PJ-nya tetap dijadikan satu atau setiap kelas 1 PJ gitu Pak? Jadikan satu gak apa-apa. Karena nanti sama terus nih, bareng terus. Oh, iya Pak. Makasih Pak. Kan grupnya kan juga jadi satu toh, grup WA-nya kan? Iya Pak, jadi satu. Ya. Siapa PJ nih? Natania Pak, Natania. Natania. Tania. Iya Pak. Ya wis, gue polling bareng orang grup WA. Terus kalau ada Baik, hal-hal, Pak. ya oke Natania ya. Oke, apa lagi yang ditanyakan? Gak ada. Oke, saya pengantar dulu. Ini nanti acara kita seperti apa ya. Kelihatan ya? Terlihat Pak. Oke, ini pengantar aja dulu. Bukunya ya. Ini satu di antaranya ya. Sivanandam, Introduction to Fuzzy Rolling Using MATLAB. Ini untuk pengayaan aja ya. Kemudian, nah ini utamanya ini ya. Zimmermann Fuzzy Set Theory and its application ya. Tuh buku referensinya banyak sih, kalau Anda searching aja itu banyak buku tentang fuzzy ya. Tapi kita yang paling ini aja paling dasar ya. Yang ini terutama yang Zimmermann ini ya. Kalau Anda mau nyoba dengan MATLAB-nya nanti bisa yang kiri itu ya. Mau pakai MATLAB-nya pakai yang kiri. Tapi teorinya yang ini ya. Fuzzy set teori ini and its application. Ya. Cari dulu, kalau ini nggak nemu baru tak kirimi filenya. Ya. Ini terus ada lagi barangkali banyak lah. Ini bisa Anda unduh ya, di ini ada. Ini. Clear dan Boyuan, just Clear dan Boyuan. Ini saya semuanya punya filenya ya. Ini juga bisa ini Timothy ya, logic. Terus banyak lah pokoknya buku tentang itu. Tapi yang dasar tadi yang Zimmermann tadi itu yang untuk konsep dasarnya. Oke, ini yang tahun lalu ya. Yang tahun lalu ini ya. Nanti ini kondisional apakah tetap seperti ini atau saya rubah, nanti saya pertimbangkan dulu. Ini gambaran umumnya gini, gambaran umumnya ya. Jadi nanti kita pertama itu sebenarnya konsep himpunan fuzzy ya. Nanti kita bandingkan antara himpunan fuzzy dengan himpunan klasik yang biasa itu loh, yang Anda pelajari selama ini namanya himpunan klasik gitu ya. Nah nanti kita perluas menjadi himpunan fuzzy. Terus apa bedanya kita bandingkan nanti ya. Jadi kita awali pertemuan akan datang, kita awali dengan pengertian himpunan fuzzy ya, kita beri ilustrasi apa sih himpunan fuzzy itu. Fuzzy itu kalau diterjemahkan kan samar, kabur kan, tidak jelas, itu remang-remang, itu fuzzy ya. Jadi tidak eksak ya.
Sementara kan Anda ketahui matematika itu kan eksak, tapi justru ini tidak eksak. Kemudian ada samar. Kalau orang Malaysia menerjemahkan kabur itu yaitu remang-remang itu kabur, tidak jelas. Jadi himpunan fase itu ya himpunan kabur, ada yang menerjemahkan himpunan kabur ya. Jadi tidak jelas ya. Nah, sementara yang Anda pelajari selama ini sampai SMA itu sampai semester yang lalu itu namanya himpunan klasik ya, himpunan klasik. Nah, nanti kita bicarakan apa sih bedanya himpunan klasik dengan himpunan fase ya. Itu yang pertemuan nanti kita konsep himpunan fase, pengertian fase, kemudian representasinya, kemudian contoh-contohnya ya. Itu kira-kira 2 pertemuan lah. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan seperti pada himpunan biasa klasik kan ada operasi pada himpunan kan. Kalau di himpunan biasa itu apa operasi yang Anda kenal? Apa? Penjumlahan, pengurangan. Tuh, himpunan, ayo himpunan. Pada himpunan klasik Irisan. biasa, irisan, apa lagi? Union. Gabungan, ya, union. Ya ada selisih, ada penjumlahan juga ada ya. Nah, kemudian komplement. Nah, nanti juga di himpunan fase ada. Tapi nanti apa sih bedanya antara himpunan fase dengan himpunan klasik ya? Kemudian ada beberapa sifat-sifat yang ada di himpunan klasik tapi tidak berlaku di himpunan fase ya. Nanti kita lihat seperti kalau komplemennya himpunan kosong itu apakah S, komplemennya S itu apa himpunan kosong. Nah, nanti ada sifat-sifat di himpunan klasik yang tidak berlaku di himpunan fase. Kemudian setelah operasi himpunan fase, kemudian relasi pada himpunan fase. Nanti ada relasi. Kemudian jenis-jenis relasi pada himpunan fase. Nah, itu sudah dasar itu nanti sampai pertemuan 6 kita itu sudah dapat dasar dari himpunan fase. Jadi konsep pokoknya sudah Anda peroleh. Ya, sampai himpunan paling lama sampai pertemuan ke-6 lah. Itu kita berbicarakan tentang konsep dasar himpunan fase, teori fase itu 1 sampai 6. Nah, setelah itu kita lanjut ke aplikasinya. Jadi kita akan membicarakan aplikasi konsep fase itu di mana saja ya. Jadi nanti aplikasi fase di beberapa topik. Nanti saya akan ambilkan dari artikel jurnal ya. Contoh-contohnya itu. Jadi bukan dari buku ya. Kita pilih dari artikel jurnal baik yang nasional maupun yang internasional ya. Salah satu contohnya adalah aplikasi fase pada diagnosis penyakit misalkan. Salah satu contoh yang paling sederhana itu. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana kalau orang punya gejala seperti ini. Nah, nanti dia itu penyakitnya apa kira-kira? Nah, itu salah satu aplikasinya. Bukan kita ingin melangkai dokter, tapi sebagai second opinion ya. Second opinion itu adalah ya ini pandangan lain sebelum dokter memutuskan ya. Jadi karena suatu gejala itu misalkan panas. Kalau badan Anda panas, kira-kira penyakitmu apa? Panas, badan panas. Apa kira-kira penyakitnya? Yang gejalanya badan panas. Kira-kira penyakitnya apa yang mungkin? Demam. Ya demam, terus apa lagi? Demam, terus apa lagi? Yo. Tipes. Demam berdarah panas enggak? Enggak. Panas. Nah, bisa infeksi juga bisa kan? Nah, nanti kita akan membuat contoh aplikasi yang sederhana bagaimana mendeteksi penyakit dengan menginput. Jadi nanti kalau Anda kalau Anda membuat aplikasi di perawat itu dia akan menanyai pasien, ini apa keluhannya, panas ini, kemudian ini sakit kepala ini. Nah, dengan menginput itu tadi nanti dengan aplikasi fase bisa diprediksi penyakitnya kira-kira ini yang terdekat. Nah, gitu ya. Itu second opinion. Tentunya nanti yang memutuskan kan dokter, tapi itu namanya second opinion ya. Secara teoritis begitu ya. Oke, itu salah satu contohnya ya. Kita ambil dari artikel jurnal ya, artikel jurnal. Kemudian terus ini nanti kita berbicara aplikasi-aplikasi, beberapa contoh aplikasi ya, aplikasi dari fase. Nah, kemudian di akhir
nanti Anda secara berkelompok membuat draft artikel yang siap disubmit, ya, siap disubmit di jurnal. Nah, tujuannya adalah jurnal siap disubmit ya, nggak perlu disubmit, pokoknya itu siap disubmit. Jadi Anda nanti pakai template-nya jurnal itu, pokoknya niru ya template jurnal itu. Nanti jurnalnya itu Sinta 1 atau Sinta 2. Apa Sinta 1, Sinta 2 Anda bisa lihat di ini nanti. Anda search aja jurnal Sinta 1, nanti akan ada itu. Di Sinta apa ya namanya? Pokoknya Sinta gitu sudah keluar nanti. Jadi akan ada banyak jurnal yang Sinta 1 atau Sinta 2 ya. Tapi itu draftnya aja. Nggak perlu disubmit, nggak perlu Nah, kalau Anda ingin melanjutkan submit, boleh, lebih bagus itu ya. Misalkan ini sekarang kan ada kebijakan ya. Kalau Anda bisa publish artikel di Sinta 1 atau Sinta 2, Anda itu bisa menggantikan skripsi loh ya. Jadi kalau ini kebijakan baru kan gitu. Kalau Anda punya artikel yang dipublish di Sinta 1 atau Sinta 2, maka artikel itu bisa menggantikan skripsi. Ya. Itu tadi sudah ada anak 2023 sudah mempersiapkan artikel untuk disubmit di Sinta 1 Sinta 2 supaya dia tidak buat skripsi gitu ya dari artikel itu. Nah, jadi kalau nanti ada yang tertarik kemudian melanjutkan ke submit, nah itu silahkan ya. Jadi kalau sampai dipublish nanti bisa menggantikan artikel. Tapi kalaupun tidak Pak, saya tetap akan bikin skripsi ya silahkan. Ya, boleh. Jadi maka luaran dari akhir ini nanti itu adalah secara kelompok, mungkin 3 atau 4 orang per kelompok nanti membuat produk akhirnya itu adalah draft artikel yang siap disubmit, tapi tidak perlu sampai submit ya, mengikuti template jurnal Sinta 1 atau Sinta 2, karena yang bisa menggantikan skripsi itu adalah publikasi ilmiah di jurnal Sinta 1 atau Sinta 2, minimal Sinta 2 ya. Jadi akan cukup lah waktunya, saya kasih waktu yang cukup untuk membuat draft artikel itu. Nah, bagaimana nanti dengan membahas beberapa aplikasi artikel itu, nanti Anda bisa meniru ya, mungkin metodenya sama tapi konteks yang berbeda dan sebagainya ya. Atau mengkombinasikan 2 teknik, 2 metode nanti ke sana nanti secara berkelompok. Itu luaran dari luaran akhirnya itu ya. Nanti tentu di tengah-tengah itu mungkin ada tugas, soal dan sebagainya, hal yang biasa, tapi nanti di belakang itu adalah secara berkelompok, luarannya adalah membuat draft artikel jurnal gitu. Ya secara umum begitu. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nggak ada ya? Oke. Oke. Oke, kalau nggak ada ya ini karena pertemuan pertama cuma mengkoordinasikan ini, nanti kita kuliah mulai konten materi apa ini, ada yang ini. Apa? Kin apa Kin? Pak, saya belum absen, Pak. Oh, yo Kak ono ya absen apa yakin. Terus apa meneh? Enggak ada absen, Pak. Apa meneh? Yakin terus apa meneh? Yes, yakin. Ada lagi? Enggak ada. RAM, Pak, RAM. Wis ket mau rek RAM. Oh kan wis hari pertama mau. Oke, ada yang presentasi sudah semua ya? Adik lagi RAM, iya RAM, wis RAM. Ada yang ditanyakan? Gak ada?
Halo. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, wis. Kalau nggak ada, ya pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Untuk selanjutnya saya nunggu hasil